Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini produk yang akan kita bahas yaitu dari Ruchika, yaitu Ruchika Siphon System. Dan untuk mempersingkat waktu, saya juga akan memperkenalkan perwakilan dari Ruchika. Di sini kita sudah kehadiran Pak Chandra dari Ruchika. Selamat siang Pak Chandra. Halo, selamat siang Pak Bayu dan Bu Iziza. Oke. Siang Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Chandra sudah mau sharing di sesi produk of the week kita hari ini dengan membahas salah satu produknya yaitu Ruchika Siphon System. Nah, untuk memulai acara mungkin boleh diperkenalkan Pak Chandra sebagai apa di Ruchika, dan juga kita akan bisa langsung masuk ke sedikit mengenal lebih dalam tentang Ruchika. Silakan Pak Chandra. Ruchika hadir dalam rangkaian pipa, lem PVC serta sambungan dengan teknologi terdepan. Bersinergi wujudkan solusi total sistem perpipaan yang lebih lengkap, inovatif, dan berstandar internasional. Lebih dari 40 tahun menjaga sumber kehidupan terus mengalir ke seluruh Indonesia. Inilah solusi total sistem perpipaan Ruchika. Ruchika, di mana air mengalir sampai jauh. Iklan yang sangat melekat ya Pak Chandra ya mengenai Ruchika ya. Udah sampai nempel loh itu tagline-nya. Air mengalir sampai jauh. Silakan Pak Chandra. Ya, terima kasih Pak Bayu, Bu Iziza telah diberikan kesempatan saya untuk memperkenalkan baik diri saya pribadi maupun Ruchika dengan segala sistem yang dimilikinya. Tadi video bumper mungkin Bapak Ibu sudah sering juga melihatnya baik di sosial media maupun di televisi. Oke, kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin Katalog Pro yang siang ini mudah-mudahan sehat semua. Untuk sedikit perkenalan sebelum masuk ke Ruchika, saya Chandra Ferdiansah dari tim Technical Service yang dulu mungkin namanya Technical Support. Sekarang kami telah beralih menjadi Technical Service dengan harapan kami dapat memberikan service yang lebih baik, yang sepenuhnya dari hulu sampai hilir, dari awal proses pra-design sampai proses commissioning. Saat itu Ruchika memiliki apa ya disebutnya slogan totalitas sistem perpipaan berkualitas. Kenapa sih totalitas sistem perpipaan? Karena harapan Ruchika, kami tidak hanya memberikan jawaban untuk katakan plumbing hanya untuk air bersih atau mungkin hanya untuk air kotor, tapi kami ingin memberikan totalitas. Jadi dalam satu bangunan itu bisa jadi kami memberikan keseluruhan jawaban atas masalah Bapak Ibu terkait dengan plumbing, mulai dari sistem drainase air hujan sampai ke sistem pembuangan dan juga infrastruktur air bersih di luar bangunan seperti itu. Ini saya mungkin perkenalkan sedikit Ruchika dari sejarahnya. Jadi di tahun 1973 itu kami berdiri dengan nama PT Wafin Duta Jaya, yang brandnya sudah tentu dari namanya juga Bapak Ibu pasti sudah paham. Jadi dulu brand kami adalah Wafin. Kemudian di tahun 1982 kami memproduksi pipa polietilen. Kemudian di tahun 1984 Ruchika atau dulu masih bernama Wafin Duta Jaya bergabung dengan PT J-Basement di bawah naungan DBC. Kemudian di tahun 1988 merger dengan PT Ruchika Plastik Industri di bawah payung PT Wafin Duta Jaya. Kemudian kalau Bapak Ibu sering dengar lagu Bengawan Solo, mungkin ada yang favorit sama lagu Bengawan Solo. Kenapa sih kita pakai? Ya karena memang di tahun 92 kita sudah ada perjanjian kontrak dengan Gesang. Kebetulan juga saya memfavoritkan beliau. Jadi memang jinglenya Ruchika ini sangat pas banget dengan lagunya senior Pak Gesang. Kemudian lompat langsung ke tahun 2002 ini ada fasilitas pabrik di Karawang yang dikuasai oleh Ruchika. Kemudian di tahun 2017 PT Wafin Duta Jaya berubah menjadi PT Wahana Duta Jaya Ruchika. Jadi memang yang dulu brand Wafin itu yang diproduksi PT Wafin Duta Jaya. Brand dari PT Wafin Duta Jaya kan dulu ada Wafin dan juga ada Ruchika. Cuman di tahun 2017 kami fokus menjadi
Ruchika, dan kemudian tahun 2018 Wafin berubah nama menjadi Ruchika Wafin. Kemudian di tahun tersebut juga Ruchika Wafin kita jadikan satu menjadi nama Ruchika seperti itu. Dan kemudian di tahun 2022 PT Wahanu Duta Jaya Ruchika mengakuisisi fasilitas pabrik di Gresik. Berarti nanti kalau ada pertanyaan mengenai TKDN ini udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya Pak ya? Sudah nggak perlu ditanyakan lagi Pak. Ini pabriknya lokal selama 50 tahun Pak. Bukan hanya TKDN, tapi kemampuan Ruchika lah untuk bertahan di Indonesia. Ternyata udah terbukti selama 50 tahun Pak. Kami mampu berdiri. Jadi ini beberapa tim kantor cabang dan kantor pusat di Indonesia. Jadi kami mempunyai 4 kantor baik di Medan, Surabaya, dan Makassar. Kemudian untuk plannya sendiri saat ini ada 5 plan. Yang paling baru itu ada di Gresik. Itu. Jadi di daerah Jawa Barat ke sini itu ada 3, kemudian daerah Jawa Timur itu ada 2 di Plan Ngoro dan juga ada di Plan Gresik. Kemudian ini Ruchika juga memiliki Ruchika Care, di mana ini adalah cycle-nya technical service. Jadi ini ada service yang akan diberikan oleh tim teknikal dari Ruchika. Yang pertama adalah desain, instalasi, dan pemilihan jenis pipa. Jadi di awal sebelum dilakukan perencanaan atau sebelum diputuskan sebuah sistem, ini tim dari technical service Ruchika bisa membantu memberikan masukan desain atau bahkan desain-desain seperti sistem sifonik maupun sumber resapan yang memang tidak umum ada di luar ya untuk desainernya. Jadi kita akan memberikan masukan dan bantuan untuk provide gambar dan BOP segala macam. Kemudian ada edukasi dan training. Jadi edukasi ini kita memberikan teori pemahaman bagaimana sebuah pipa itu diinstal, kemudian termasuk juga di luar mungkin di luar brand Ruchikanya itu ada edukasi terkait plumbing itu apa, kemudian bagaimana cara perhitungan segala macam. Dan tidak hanya edukasi secara teori, kami juga ada training. Jadi teman-teman dari technical service ini bisa memberikan bantuan ke lapangan, turun ke lapangan untuk memberikan bantuan semacam penyambungan HDPE atau instalasi pipa-pipa yang mungkin nggak umum, termasuk mungkin yang umum seperti PVC ketika aplikatornya membutuhkan sertifikasi atau membutuhkan bantuan karena mungkin kata anak muda sekarang newbie gitu, jadi belum berpengalaman untuk hal itu atau mungkin diragukan pengalamannya, kita bisa bantu langsung turun ke lapangan seperti itu. Kemudian ada supervisi. Jadi tidak hanya berhenti sampai di training, jadi teman-teman technical service juga nantinya akan membantu untuk melakukan supervisi untuk memastikan bahwa apa yang telah kita berikan di fase edukasi atau training itu benar-benar dapat diterapkan di lapangan seperti itu. Kemudian juga ada commissioning, ini mungkin bukan Ruchika yang melakukan commissioning, kami hanya melakukan pendampingan, kami memberikan advice segala macam ketika Bapak Ibu di lapangan membutuhkan masukan atau belum tahu caranya seperti itu. Nah, jadi memang di Ruchika Care ini tujuan kami adalah kami ingin memastikan bahwa Bapak Ibu yang menggunakan produk Ruchika itu benar-benar mengaplikasikan produk-produk Ruchika itu sesuai peruntukannya atau benar-benar sesuai standar yang telah ditetapkan baik secara SNI maupun Ruchika sendiri seperti itu. Sehingga jangan sampai kita masang salah di awal, kita cuek di awal, ternyata nanti terjadi masalah di kemudian hari. Jadi kita benar-benar first time like, jangan sampai kita istilahnya memperbaiki. Lebih baik kita di awal susah, di awal pemasangan susah daripada kita harus memperbaiki kemudian hari seperti itu. Pak Chandra, saya jadi agak ingin tanggapi di slide ini sedikit ya Pak. Gitu. Ya, mungkin nanti Pak Iqbal akan banyak lebih di teknis di produk, cuman di salah satu servisnya ini yang menarik ada desain dan perencanaan. Nah biasanya dari tim Pak Chandra atau dari tim Ruchika itu yang dibutuhkan dari konsultan perencana atau ME gitu itu untuk bisa dapat services ini tuh yang dibutuhkan itu apa Pak? Butuhkan untuk data-data perhitungan yang seperti gambar denah. Jadi gambar denah ini kan termasuk atap, luasan atap, kami kan sangat butuh itu. Kemudian juga gambar denah untuk lokasi. Misal kita punya proyek di Maluku, ternyata curah hujannya kan akan berbeda pasti dengan Jakarta. Nah itu mungkin Bapak Ibu dari konsultan mempunyai data, jadi data entah dari BMKG setempat atau mungkin data secara satelit atau bagaimana. Nah itu silakan diberikan kepada kami, nanti kita yang mengolah, kemudian hasil
hasil dari desain ini dapat berupa gambar dan langsung berupa BOQ seperti itu, Pak. Oh, oke. Baik. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Chandra. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian ini adalah beberapa MU atau MP untuk total solution, mulai dari Sumatera, kemudian ini di daerah Jabodetabek, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan yang pasti kami ini full, kami support di seluruh Indonesia ini. Mungkin Bapak Ibu tidak harus menghubungi satu-satu, tapi bisa langsung ke salesnya. Nanti ada namanya Bu Retno, itu sangat menguasai Indonesia beliau. Jadi bisa langsung menghubungi Bu Retno, biar Bu Retno yang nanti yang Bantu ya, menghubungkan Bapak Ibu dengan agen-agen kami seperti itu. Oke, ini kita masuk ke beberapa produk, bukan beberapa produk, keseluruhan produk Ruchika. Jadi Ruchika mungkin dulu hanya dikenal sebagai pipa plastik PVC yang berwarna abu-abu dengan standar JIS. Karena dulu kita menggunakan brand lain untuk memproduksinya. Cuman sekarang kita sudah berganti nama, keseluruhannya menjadi Ruchika. Jadi sebenarnya produk Ruchika itu sebenarnya ada sekitar 19. Ada pipa, kemudian ada fitting, ada aksesorisnya, bahan-bahan aksesoris seperti untuk lem, penyambungan, kemudian juga ada lubrikan. Kemudian juga tidak hanya finish good, kami juga menyediakan sistem seperti Ruchika Siphon, kemudian ada Ruchika Rainwater System, dan juga ada Ruchika Jacking System. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum familiar dengan Ruchika Jacking System. Jadi ini semacam sistem untuk HDD yang biasanya di galian tengah kota untuk mempersedikit jumlah galian sehingga tidak perlu open range seperti itu. Kemudian untuk sertifikasi produk, sudah tentu kita memiliki standar nasional Indonesia untuk beberapa produk seperti produk-produk untuk infrastruktur, yaitu untuk pipa HDPE, PVC, PVCO seperti itu tentu sudah berstandar nasional Indonesia. Kemudian telah berstandar telah lulus uji untuk drinking water berdasarkan Permenkes 492. Kemudian juga beberapa produk sudah memiliki TKDN. Jadi ini tentunya yang saat ini masih banyak membutuhkan tingkat kandungan dalam negeri adalah proyek-proyek pemerintah, seperti itu. Kemudian juga beberapa produk itu sudah memiliki green label, levelnya gold. Nah, kemudian ini gambaran Harris Building Solution, jadi total solusi di Harris Building. Jadi memang kalau kita lihat ini di Harris Building tidak hanya Ruchika AW yang biasa paling sering dikenal. Tidak hanya ada Ruchika AW untuk katakan dari air bersih naikin ke atas atau dari sumur naik ke atas, tapi kita memiliki roof drain untuk air hujan, drainase air hujan, kemudian untuk air limbahnya, termasuk juga pipa-pipa infrastruktur di bawah tanah, dan juga termasuk untuk pengaliran fluida gas. Jadi tidak hanya air, juga termasuk fluida gas, dan juga ada pipa-pipa untuk ducting kabel telkom seperti itu. Nah Pak, karena saking banyaknya tadi varian Pak, yang membedakan antara yang tadi untuk pipa kabel, pipa ducting, pipa air gitu Pak, itu dari Ruchika sendiri ada mencirikannya seperti apa ya Pak? Apa dari warna atau dari memang ada tertulis di dalam tipe setiap pipanya Pak? Oh iya, tentu kalau dari ciri fisiknya itu berbeda sendiri Pak. Contoh katakan pipa untuk air bersih bertekanan dengan pipa drainase yang kita tahu, katakan misal untuk pipa PPR. Oke. Kalau saya ambil sama-sama PVC ya. Kalau PVC itu ada SNI, misal SNI Ruchika Lock, itu akan berwarna putih. Mungkin warnanya seperti Ruchika AW standar, itu kan berwarna putih. Tapi ketika Bapak menggunakan Ruchika PVC yang digunakan untuk drainase, kita bisa menggunakan Ruchika LED. Itu warnanya sudah beda banget, warnanya terakota seperti ini Pak. Oke. Ini terlihat Pak. Ya. Ya, ini Ruchika LED. Kemudian juga untuk air bersih pun bermacam-macam. Ada yang PVC berwarna putih seperti ini. Kemudian ada juga yang HDPE seperti ini. Ini berwarna hitam, Ruchika Black. Bahannya high density polyethylene. Kemudian untuk air panas juga berbeda, itu bahannya yang PPR Random Type 3. Ini berwarna hijau. Warna hijau pun ada 3 jenis, ada yang PN10, ada yang PN16, ada yang PN20, tergantung kebutuhan. Tergantung suhu dan tekanan air yang dialirkan, seperti itu Pak Bayu. Kemudian ini beberapa gambaran preferensi project.
Jadi ini gambaran pipa Rucika itu tidak hanya digunakan di dalam bangunan, tidak hanya digunakan di plumbing dalam bangunan, tetapi juga termasuk di infrastruktur luar bangunan seperti ini. Ini beberapa proyek yang mungkin kalau misal mau tahu lebih banyak, Bapak Ibu bisa mengundang Bu Retno untuk mempresentasikan apa aja sih proyek-proyek yang sudah dilakukan Rucika selama 50 tahun ini. Kemudian ini Rucika Building Information Modeling atau BIM. Ini adalah apa yang kita sediakan di website kami. Jadi kami tidak hanya memberikan daftar produk di website kami juga memberikan BIM atau biasanya ini digunakan untuk desainer yang menggunakan Revit. Jadi kita sudah sediakan di website kami. Tujuannya untuk memudahkan para perencana yang menggunakan Revit ini untuk lebih mudah dalam penggambaran instalasi pipa. Jadi kita sudah sediakan mulai dari pipa Rucika standar, Rucika JIS, termasuk juga fitting-fittingnya, sehingga nantinya gambar lebih mudah, kemudian juga pembuatan BOQ lebih mudah, dan hasil kerja pun akan jauh lebih cepat seperti itu. Karena sangat membantu ya Pak ya? Ya, sangat membantu. Biar nggak nabrak nih biasanya di kolom-kolom nih Pak. Iya betul, biasanya ini kalau misal kita pakai gambar 2D kan Pak ya, itu masih agak sulit untuk pertama menghitung BOQ-nya agak sulit, kemudian juga untuk menyatukan gambar ketika proses ini aja revisi ada yang perlu dirubah itu kan juga kita mesti otomatis ganti satu-satu segala macam. Sedangkan kalau dengan Revit atau BIM ini kita jauh lebih mudah, dan juga apalagi kalau misal kerjaan MEP dengan satu koordinator sehingga ketika di-combine gambarnya yang nabrak-nabrak itu bisa kita hindari lah Pak. Seperti itu. Jadi jauh lebih mudah, dan kedepannya saya yakin juga Indonesia juga akan familiar lah dengan gambar-gambar 3D ini seperti itu. Kemudian juga ada Rucika Institute. Ini adalah sarana atau wadah dari Rucika, di mana wadah ini dibentuk untuk kita untuk berbagi ilmu, baik dari Rucika ke Bapak Ibu sekalian atau sebaliknya. Jadi di sini juga nanti Rucika Institute bukan nanti tapi sudah berjalan dari dulu. Jadi ada training, ada sertifikasi, ada seminar, dan kita juga melakukan kuliah tamu, jadi ke kampus-kampus. Jadi tidak hanya ke Bapak Ibu, ke konsultan atau kontraktor, tapi juga kami turun ke edukasi ke lembaga-lembaga pengajaran seperti itu. Oke, saya masuk ke drainase atap sifon system. Ini salah satu produk spesialis dari Rucika. Kenapa sih kita perlu bahas ini? Jadi drainase yang saya perhatikan, drainase air hujan itu seringkali agak kurang diperhatikan. Jadi seringkali yang saya lihat perencanaan air hujan ini seperti main tebak-tebakan Pak. Jadi kadang ketika saya punya bangunan ini, saya langsung tebakan, saya butuh 6 titik pipa 6 in tanpa ada perhitungan segala macam. Kita tanpa tahu curah hujannya berapa, terus kita tidak memperhitungkan kemungkinan ke depannya, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Jadi istilahnya kayak berdasarkan pengalaman. Jadi saya dulu menggunakan desain gedung ini juga pakai pipa 6 in cukup kok, sebanyak 10 titik misalnya. Kondisi di satu titik sama di titik lainnya, apalagi sudah berbeda kota, berbeda pulau, itu pasti akan sangat jauh berbeda. Apalagi juga kita lihat juga iklim mulai berubah. Jadi pastinya yang dulu itu belum tentu bisa kita terapkan di kondisi sekarang. Jadi potensi yang terjadi ketika kita abai pada perencanaan drainase air hujan itu ada yang pertama, kerusakan struktur atap, atau yang rusak adalah struktur untuk talangnya. Kalau strukturnya tidak rusak atau atapnya baik-baik saja, yang ditakutkan adalah terjadinya overflow. Jadi atap tidak hancur atau masih kuat menahan beban genangan air, tapi sedikit banyak pasti ada air yang masuk. Apalagi kalau katakan misal gedung bertingkat, itu kan pasti ada pintu maintenance di atas. Nah, seringkali pintu maintenance adalah pintu masuknya air ke dalam bangunan, yang dimana dalam bangunan tentunya kita punya banyak barang-barang investasi. Itu pastinya nantinya ya tidak hanya struktur yang rusak, tapi juga barang-barang di dalamnya pun juga akan mengalami kerugian seperti itu. Nah, untuk saat ini kita telah memiliki SNI 8153 tahun 2015 untuk mendesain drainase air hujan. Di situ sudah dijelaskan ya untuk dimensi pipa horizontal, kemudian juga ukuran atau dimensi pipa vertikalnya, pipa tegaknya, kemudian juga berapa sih yang kita butuhkan untuk ukuran talang atapnya. Itu sebenarnya sudah ada di SNI.
Tetapi SNI yang kita miliki sekarang itu masih mengatur sistem dengan perhitungan konvensional. Sedangkan saat ini kan teknologi sudah maju dan salah satunya juga adalah drainase air hujan pada atap dengan metode siphonic system. Jadi siphonic system juga ini sebenarnya ya bukan sebuah rumusan baru. Jadi sebenarnya ini adalah istilahnya pendahulu kita lah. Bernoulli itu memiliki rumus yang dimana sekarang kita kombinasikan dengan teknologi zaman sekarang, dan juga dari situ kita menyatukan kekuatan alam. Jadi kita memanfaatkan gaya gravitasi sehingga dari 3 unsur tersebut kita membentuk sebuah sistem drainase hujan yang kita beri nama Ruchika Siphon System. Nah, saya jadi ada sedikit menanggapin sedikit Pak Chandra tadi. Ya, silakan, teknologinya adalah juga kita memanfaatkan gaya gravitasi ya, Pak. Berarti ya, di kotak sifon sistemnya itu tadi yang kita lihat di depan itu bukan berarti ada istilahnya kayak baling-baling penyedot, tapi memang ada satu sistem sendiri gitu ya Pak, yang memang akan memperlancar air lagi gitu. Ya, betul. Jadi kita tidak memanfaatkan gaya mekanik atau elektrik. Jadi memang kita murni memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi kita tidak perlu menambahkan daya listrik segala macam lah. Jadi memang murni hanya gravitasi. Kita manfaatkan itu semua, Pak. Oke. Nah, saat ini Ruchika bekerja sama dengan Siphon. Kita bergabung membentuk Ruchika Siphon. Kemudian ini sedikit gambaran, mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mengenal Siphonic System. Mungkin bagi yang belum mengenal, ini sedikit gambaran mudah apa sih sebenarnya siphon system itu. Nah, ini gambaran sederhananya. Jadi seperti ketika Bapak Ibu memiliki bejana di atas meja, kita ingin memindahkannya ke bawah. Yang hal biasa yang kita lakukan adalah kan kita dengan sedotan selang itu kita sedot sedikit, kemudian kita biarkan otomatis dia akan mengalir terus ke bawah. Selama di dalam selang ini tidak ada udara yang masuk, siphonic akan terus berjalan seperti itu. Dia akan terus menyedot. Nah, dengan siphonic system tentunya ya kita tidak perlu lagi secara manual menyedot pipa untuk mengeluarkan air hujan dari atas atap itu. Jadi desain di siphonic system itu justru kita memudahkan, membuat semuanya otomatis sehingga yang tadinya kita manual nyedot, otomatis nantinya dengan memanfaatkan gaya gravitasi atau hydraulic head, otomatis air akan mengalir seperti halnya gambaran seperti di slide ini. Kemudian ini adalah step-step gambaran terjadinya siphonic system mulai saat hujan ringan. Jadi ketika hujan ringan, siphonic system itu berjalan seperti halnya konvensional. Jadi mengisi dinding-dinding pipa seperti ini. Kemudian ketika satu hujan sedang, ini hujan sedang maksudnya adalah curah hujan sesuai perhitungan. Jadi katakan misal perhitungan kita di 200 mm per jam. Pas hujan 200 mm per jam akan terbentuk sedikit genangan, kemudian aliran air di dalam pipa itu akan full. Ini bisa kita sebutnya full bore. Jadi pipa akan memenuhi air akan memenuhi instalasi pipa. Kemudian ketika curah hujan, ini curah hujan biasanya yang per 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, itu terjadi overflow. Ini kalau di persyaratan, katakan di persyaratan BSIN atau di SNI pun sebenarnya ada. Kita disarankan memiliki emergency overflow. Ini hanya untuk mengakomodir curah hujan berlebih yang datang di 5 tahun atau 10 tahun terakhir, 10 tahun sekali seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran proses siphonic system. Jadi air yang memenuhi talang atap ini akan masuk ke dalam roof drain. Ini juga ada lift guard, jadi segala sampah daun ataupun ada plastik yang terbang katakan itu akan tersaring di lift guard. Kemudian air akan terkumpul di tile pipe, kemudian masuk ke pipa kolektor. Ini secara prinsip hampir sama seperti drainase biasa, hanya saja nanti di pipa vertikal ini akan terbentuk siphonic system di atas pipa vertikal. Dan di awal, bagaimana siphonic ini terbentuk? Karena kita meniadakan udara. Jadi 100% yang masuk ke dalam
pipa itu adalah benar-benar air tanpa kita memasukkan volume udara di dalam instalasi pipa seperti itu. Nah, ini pola tekanan pada pipa di sistem sifonik. Jadi sistem sifonik ini kenapa sih kami menggunakan Ruchika JIS atau Ruchika VP, jadi PVC yang paling tebal, karena di dalam Ruchika sifonik sistem ini tidak hanya tekanan positif yang terjadi di sana, tetapi juga termaksud adanya tekanan negatif, bahkan bisa mencapai minus 900 milibar. Sehingga kalau pipanya itu bukan pipa yang mampu menahan negative pressure, mungkin dia positive pressure mampu untuk menahannya, tapi negative pressure kita membutuhkan pipa yang rigid atau pipa yang kaku, sehingga ketika ada proses suction sehingga sampai minus 900 milibar, pipa ini tetap bertahan atau tetap berada di bentuk lingkaran seperti itu, tidak terjadi kempot seperti itu. Pak Chandra, saya ingin menanggapi dan pertanyaan juga nih Pak. Jadi untuk yang sistem sifonik ini punya aksesoris sendiri nggak sih Pak, untuk mungkin dari perkuatannya gitu, mungkin ada sambungannya sendiri gitu. Oke. Kalau dari pipa dan fittingnya, ini kita menggunakan pipa dan fitting Ruchika JIS, atau mungkin di toko biasa juga, di toko bangunan biasa pun ada sebenarnya. Cuman memang yang spesial dari Ruchika sifonik system ini adalah desain dari roof drain-nya. Memang roof drain-nya ini didesain sehingga tidak memungkinkan udara atau volume udara masuk ke dalam instalasi pipa. Kemudian juga kombinasi dari roof drain dan sistem yang kita buat. Jadi hitungan kapan kita harus memperbesar pipa, kapan harus kita menggunakan pipa ukuran 100 mili, kapan 65 mili, itu yang sangat mempengaruhi. Jadi dua faktor itu sangat menentukan terjadinya sifonik sistem seperti itu Pak. Tapi untuk bicara soal fitting-fittingnya atau pipanya itu ya umum. Saya rasa Bapak Ibu juga kenal untuk produk-produk pipa dan fitting seperti itu. Oke, berarti memang hanya di drainase di atasnya itu ya Pak ya? Drainase atas dan sistemnya Pak. Ya. Sistemnya ya. Betul Pak. Oke, Mas Bayu boleh jawabin pertanyaan Mas Bayu? Silakan Pak. Oke, silakan Pak Iqbal. Nih sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa video karena juga sambil rapat. Mungkin pertanyaan gini, mungkin tadi ada sedikit kalimat yang mungkin kalau saya bilang tidak seperti itu yang disebutkan tadi. Maaf ya Pak. Karena gini, karena setiap kami sebagai perencana konsultan itu tetap kita mengikuti standar yang ada. Seperti mungkin yang umum sekarang SNI ya, ataupun tadi yang terkait Bernoulli juga kan hukum Bernoulli juga kita jadikan acuan juga. Terus dalam artian kita tidak pernah mengasal terkait mengestimasi ukuran pipa atau jumlah pipa, karena terus terang yang tadi mungkin secara konvensional ya sampai sekarang pun hitungan konvensional juga sebenarnya masih bisa digunakan ya, karena kan juga secara kapasitas lewatan ataupun air yang misalnya ukuran pipa itu kan kita bisa tahu lah berapa sih maksimal alirannya. Justru gini, yang sering terjadi, yang sudah terjadi sekarang ialah karena perubahan iklim ya. Intensitas hujan mungkin nggak seperti dulu Pak, tidak seperti 10 tahun yang lalu ya. Ya, karena mungkin pemanasan global, efek rumah kaca segala macam. Jadinya akhirnya sekarang ya per 5 tahun, ya kalau dibilang sering ada banjir atau berapa. Cuma sekarang juga udah per 5 tahun mungkin nggak terlalu ini ya. Nah, kadang-kadang secara ininya Pak, debit curah hujannya justru yang kalau dibilang unpredictable Pak. Ya. Itu kan kalau dibilang oke, secara hitung-hitungan kita sudah, kalau mungkin tadi secara Ruchikanya sudah coba bantu menganalisa dengan sistem pemrograman software atau apalah. Ya, tapi kan yang namanya alam ya, setuju ya, nggak ada yang bisa prediksi Pak. Dia mau hujan selama 24 jam ya, dengan curah hujan mungkin lebih dari 300 mm per day-nya ya kan, itu yang ini yang kita nggak bisa ini. So kan yang jadi ininya ialah gini, ini kan apa yang ditawarkan oleh Ruchika ya terkait sistem sifoniknya ini adalah yang merupakan satu jawaban ya, salah satu jawaban lah kalau saya bilang, salah satu jawaban yang bisa diaplikasikan ke satu proyek ya, yang memang kalau secara secara luasan atapnya memang ataupun daknya yang cukup besar ya, ataupun kalau dibilang akhir itu kan mesti dialiri ya, nggak mungkin harus secara kalau dibilang manual atau kayak gimana lah. Nah, yang jadi ininya ialah kayak tadi mungkin Pak Bayu juga sudah menyampaikan ini, jadi kan kita bisa menghitung tuh Pak, bisa menghitung semuanya.
Tapi kan kadang-kadang ini kita bicara implementasi di lapangan, ya, implementasi di lapangan. Karena kadang-kadang apa yang kita sudah gambar, ya, karena di lapangan mungkin ada perubahan jarak dari balokan, ya, timbul balok anakan. Akhirnya kan kalau yang namanya drain itu pasti kan mungkin ada lehernya, ada elbow-nya. Itu kan kadang-kadang terlalu rapat atau gimana. Akhirnya ya kalau dibilang enggak, akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Nah itu hal-hal yang kayak gitu apakah memang bisa jadi solusi juga Siponik itu? Ya, oke Pak Iqbal, ya izin jawab. Oke, yang soal perencanaan, ya mungkin kalau di level Pak Iqbal saya yakin sih semuanya sudah sesuai standar. Cuman memang saya pernah menemukan beberapa teman-teman, mungkin bukan di perencanaan mungkin Pak ya, ya hanya untuk dia mungkin design and build, jadi lebih fokus ke instalasi, kemudian tapi diminta untuk memasang. Di beberapa project existing atau bangunan yang sudah berdiri ternyata ditemukan, dan mereka memang mengakui bahwa ya memang dulu belum ada ilmunya, jadi makanya mereka pun datang ke kami untuk sama-sama kita memecahkan masalah, dan ya itu sih memang yang kami temukan. Cuman kalau misal mungkin perencanaan sekarang dan mungkin yang selevel Pak Iqbal, saya yakin sih semuanya juga sudah pastinya mempunyai standar, mengikuti standar baik SNI mungkin atau bahkan ada yang mengikuti standar Eropa, mungkin tergantung ownernya Pak ya. Tapi saya yakin sih yang mungkin level-level yang atau perencana yang adalah perencana yang kurang memperhatikan ke standar seperti itu sih Pak. Kemudian untuk Ruchika Siponik System ini sendiri, memang ini menjawab beberapa dari keluhan-keluhan teman-teman di lapangan, terkait juga tadi Pak Iqbal bilang terkait elbow-nya Pak ya? Ya, terkait elbow-nya itu Pak. Kalau bisa ada perubahan dari sisi pilar-pilarnya. Jadi kan biasanya kan di awal udah desain, diperencanakan mungkin tebalnya berapa senti atau mili gitu ya. Tapi ternyata kadang-kadang di konstruksi itu berubah tuh Pak. Nah itu gimana tuh Pak, Ruchika Chiffon ini bisa membantunya Pak? Oke. Kalau biasa terjadi perubahan entah dari desain, kalau biasa kan gini Pak, memang sebaiknya untuk sebuah sistem drainase Siponik System ini kita baiknya ngikutin dari awal, jadi dari mulai perencanaan, tapi pun nanti ketika saat proses instalasi, ketika kami supervisi ternyata ada perubahan. Sejauh yang kami alami memang perubahan baik di kondisi struktur itu tidak mengganggu instalasi Siponik, karena biasanya kan kalau memang konvensional kan karena memang mereka biasa ngikutin ini Pak ya, ngikutin ke kolom, sedangkan Siponik ini masuknya ke dalam shaft. Jadi memang kita belokinnya ke dalam shaft. Jadi sejauh ini sih memang Siponik tidak akan bermasalah dengan proses penebalan atau ini pengecekan struktur seperti itu sih Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Iqbal. Mungkin kita kembalikan lagi ke Pak Chandra. Silakan dilanjutkan Pak. Oke, slide yang passion negatif ini saya rasa cukup. Kemudian ini keuntungan di Ruchika Siphon System. Yang pertama ada keuntungan di tampak arsitektur bangunan yang lebih indah karena pengurangan downpipe. Jadi kan seringkali ketika kita menggunakan konvensional itu kita perlu untuk segera menurunkan pipa downpipe-nya. Jadi karena kalau terlalu jauh ditarik otomatis kan pipa downpipe-nya pipa vertikalnya horizontalnya kita butuh semakin turun karena kita butuh sloping. Nah, ketika menggunakan konvensional juga seringkali kita menempatkannya biasanya di ujung-ujung bangunan, katakan di kolom-kolom, itu setiap kolom ada pipa vertikalnya, biasanya ukurannya 6 inch atau ada yang 8 inch bahkan. Kemudian biasanya juga berada di luar ACP. Sedangkan dengan menggunakan Siponik ini, selain kita bisa mereduce ukuran pipa, juga kita bisa menarik pipa jauh ke dalam shaft tanpa adanya sloping, sehingga bangunan akan terlihat lebih indah fasadnya. Kemudian yang kedua, tidak diperlukan perbedaan level kemiringan. Ini juga seringkali menjadi masalah untuk teman-teman arsitek, karena ketika kita tidak mau menginstal pipa konvensional atau sistem konvensional di kolom biasanya, itu kita perlu menariknya ke dalam shaft, katakan sama-sama ke dalam shaft. Tapi kan semakin jauh pipa horizontalnya atau semakin pipa horizontalnya, otomatis kemiringannya pun akan semakin miring, jadi akan semakin bawah, sehingga mempengaruhi elevasi dari ceilingnya seperti itu. Kemudian yang ketiga,
mengurangi luas area untuk kebutuhan shaft plumbing. Jadi katakan yang tadi untuk konvensional kita masukkan ke shaft plumbing semua dengan diameter pipa 6 in sebanyak 10 downpipe katakan. Nah dengan menggunakan Siphonik bisa jadi kita mereduce kebutuhan downpipe yang tadinya 10 kita reduce menjadi 2 atau 3 pipa downpipe seperti itu. Kemudian yang keempat didesain oleh tim spesialis sistem drainase atap dari Rucika tentunya. Kemudian yang kelima, mengurangi resiko talang air yang meluap sehingga bangunan jauh lebih aman. Kemudian yang keenam, lebih hemat dalam penggunaan material pipa. Karena kita mengurangi kebutuhan pipa downpipe dan juga mereduce diameter pipanya, otomatis penggunaan material pipanya pun akan semakin sedikit. Kemudian tidak diperlukan maintenance pada instalasi pipa, dikarenakan adanya efek self cleansing dari Siphonik. Jadi suction atau sedotan yang dihasilkan oleh sistem Siphonik itu sendiri, nantinya akan menarik material-material, contohnya material pasir yang biasa ketika ada operasional itu ada material pasir biasanya, itu akan tersedot langsung terbuang ke discharge seperti itu. Kemudian yang ke-8 ada proses konstruksi menjadi lebih cepat, tentu karena memang instalasi pipanya menjadi lebih sedikit. Kemudian yang ke-9 lebih ramah lingkungan karena pengurangan jumlah material pipa seperti itu. Oke, Pak, mungkin stay di slide yang tadi dulu Pak, mengenai beberapa keuntungan di Rucika Siphon System ini. Ini saya menarik membahas sedikit poin-poinnya Pak. Tidak semua ya Pak, kayak seperti yang di poin kedua ya Pak. Tidak diperlukan perbedaan level kemiringan. Berarti di kolom itu pada saat kita menginstal Rucika Siphon System ini, kita betul-betul nggak perlu kolom atau substrata itu nggak perlu ada kita buat lebih miring berapa derajat atau berapa senti gitu ya Pak. Jadi benar-benar pure bisa langsung sesuai dengan tampilannya aja gitu ya Pak. Ya betul Pak. Jadi memang kalau di SNI kan memang kita membutuhkan pemiringan itu dari 4%, 2% dan paling kecil 1%. Sedangkan dengan Siphonik ini karena kita ada efek sifonnya, kita ada efek sedotan, otomatis ya sudah kita mengalirkan air bukan karena kemiringan itu, tapi benar-benar karena efek sedotnya itu aja sih Pak. Sehingga benar-benar pipa originalnya itu flat Pak. Oke. Nah selanjutnya yang maintenance nih Pak, yang menarik. Ini kan low maintenance sekali lah gitu ya, di poin ke-7 ini. Nah itu berarti, tapi kalau misalnya di atas itu kan biasanya ya kita tahu banyak material-material yang bisa lepas atau dibawa dari air gitu ya Pak. Ya. Itu apapun bisa tersalurkan secara baik karena Rucika Siphon System ini, atau ada beberapa mungkin hal-hal yang harus diperhatikan Pak untuk maintenance ini Pak. Oke. Mungkin sebelum bicara maintenance lebih krusialnya ketika kita bicara pada fase konstruksi. Jadi yang jadi masalah itu ketika fase konstruksi seringkali material-material sipil itu masuk ke dalam instalasi pipa. Nah makanya ketika proses kegiatan supervisi pun kita benar-benar mengingatkan orang-orang lapangan yang bekerja di atap terutama itu untuk jangan sampai membuang, karena kan kelihatannya ini saluran buangan, jadi asal dimasukin segala macam material masuk ke dalam instalasi pipa. Nah ini justru yang paling berbahaya. Jadi mungkin dikira ketika proses operasional mampet, padahal justru yang membuatnya mampet atau tersumbat adalah ketika proses konstruksi seperti itu. Jadi selama proses operasional biasa itu kan juga sudah ada lift guardnya. Jadi katakan misal pun di atas atap itu ada kegiatan yang katakan membuang sampah atau kalau misal di gedung bertingkat mungkin katakan ada rooftop untuk ini ya, mungkin membuang kresek atau semacamnya, itu tentunya akan tersangkut di lift guard. Kemudian untuk material-material kecil, material ringan kecil seperti pasir seperti itu, tentunya akan mudah untuk tersedot dan terbuang ke titik akhir seperti itu Pak. Oke. Tetap mungkin proses dari awalnya juga harus dijagain ya Pak ya? Iya betul Pak, pastinya. Tapi kalau sudah terinstal gitu Pak ya, mungkin udah setahun Rucika Siphon System ini gitu, atau mungkin 5 tahun gitu Pak, itu apa Pak yang perlu diperhatikan untuk maintenance-nya Pak? Kalau maintenance untuk di instalasi pipa tentunya nggak ada Pak sejauh ini. Sama seperti pipa konvensional pada umumnya. Ya betul. Memang saya lihat juga mau pipa konvensional maupun pipa juga tidak ada maintenance di pipanya, tetapi yang perlu kita jaga itu adalah di gutter Siphoniknya atau gutter air hujannya. Jadi mau secanggih apapun teknologi, ketika kita tidak melakukan maintenance untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan, ini terspesialis untuk di gutternya, otomatis ya kemungkinan akan terjadi sumbatan seperti itu. Katakan misal memang di situ ada lift guard, tapi lift guard ini tertutup benar-benar dengan sampah.
otomatis ya mau nggak mau satu lubang itu akan tertutup dengan atau tidak dapat mengalirkan air seperti itu, Pak. Oke. Jadi tetap maintenance itu dibutuhkan bukan di instalasi pipa, tetapi di gutter-nya seperti itu. Oke, baik. Ini Mau Pak Iqbal, bertanya lagi, Mas. silakan Pak Iqbal. Ya. Oke, ini kan tadi udah memberikan beberapa, ada 9 poin ya keuntungan Ya. benefitnya. Nah, cuman yang kita perlu tahu itu terkait working levelnya. Jadi biasanya kalau sesuatu sistem itu kan ada minimum maksimal ketinggian dia bisa benar-benar begitu. Kalau kita bicara ini kan bicaranya tarikan ataupun sedotan ya kalau dibilang sistemnya ya. Itu ada di level berapakah? Jadi biar kita juga paham karena pernah kami dapat info itu mungkin saya nggak tahu ya di mana gitu, itu mereka minta di 8 meter ketinggiannya, jadi belum bisa bekerja. Terus tadi kan bicara itu area apa gutter ya, apakah perlu penempatan khusus di mana levelnya si sifonnya ini harus lebih rendah dari gutter? Kalau kita bilang mungkin apakah harus dibuatkan pit ataupun box control khusus? Ya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, saya menjawab yang pertama. Kalau untuk syarat misal ketinggian berapa sih minimal segala macam, itu nanti sebenarnya ada di slide-nya di belakangnya, Pak. Cuman saya sebutkan aja. Jadi untuk syarat sendiri dari BSN itu untuk ketinggian minimal itu adalah 3 meter untuk elevasi, untuk panjang pipa vertikalnya itu di 3 meter ya, Pak. Nanti saya jelaskan ada di slide belakang. Kemudian untuk penempatan roof drain sifoniknya itu tidak ada kekhususan. Katakan gutternya harus bentuknya oval segala macam atau harus dibuat pit kedalaman 300, itu tidak perlu. Jadi memang bahkan untuk ukuran gutter ini kita bisa lebih kecil dari konvensional secara keseluruhan apa ya, itu bisa lebih kecil. Jadi tidak ada spesialnya untuk ukuran gutter, hanya saja memang nanti ini sifonik akan bekerja kira-kira di ketinggian air sekitar 6 cm. Sehingga memang akan ada genangan, sehingga memang gutter itu tetap kita butuhkan, tapi tidak ada spesial untuk desain gutternya itu sendiri seperti itu, Pak. Oke, saya lanjut ya Pak Iqbal. Pak, izin bertanya mohon Pak. Mohon maaf Pak Asep, nanti kita akan buka di sesi diskusi ya Pak. Oke. Oke. Kemudian ini gambaran ketika kita menggunakan konvensional sebelah kiri, kemudian sifon sistem. Nah kalau konvensional umumnya yang mungkin bagi saya yang sering saya perhatikan adalah kita menginstal pipa konvensional itu biasanya di pinggir-pinggir. Kita mengikuti jumlah dari kolomnya seperti itu. Jadi ini kemudian disebar ke bagian utara dan selatan katakan. Dengan sifonic system ini kita kita buat roof drain itu berada di tengah, sehingga jumlah roof drain itu lebih sedikit daripada yang konvensional karena kita langsung pusatkan ke tengah. Kemudian kan biasanya di tengah ini koridor, sehingga roof drain itu tidak berada di atas unit, karena kan ini adalah apartemen, sehingga ketika terjadi masalah atau segala macam pada saat proses katakan kesalahan pemasangan atau ada hal yang tidak sengaja yang terjadi, maka tidak akan bermasalah di unit, tapi kita bisa melakukan maintenance di koridornya seperti itu. Terus kemudian pipa downpipe-nya pun kita arahkan langsung masuk ke dalam shaft, sehingga untuk pengamatan ketika supervisi maupun ketika sudah operasional itu pun jauh lebih mudah daripada ketika kita tanam di tembok atau berada di balkon-balkon atau kolom-kolom di daerah-daerah unit seperti itu. Kemudian ini juga sheet gambaran ketika kita menggunakan di gudang atau di podium biasanya. Kemudian seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan konvensional ada galian untuk saluran di samping atau di sisi bangunan. Seperti ini lebih banyak. Kemudian di tiap roof outlet itu langsung ada pipa dengan dimensi yang lebih besar. Seperti ini. Jadi kemudian dikolek di bawah. Kita butuh galian karena kita membutuhkan pipa kolektor di bawah. Atau bahkan kita membutuhkan unit di bawah. Ketika menggunakan sifonic system, roof outlet itu lebih sedikit dengan dimensi pipa yang lebih kecil, sehingga untuk pekerjaan pipanya pun lebih sedikit. Kemudian juga kita tidak memerlukan galian di samping bangunan. Kalaupun biasanya kita membutuhkan galian atau unit di samping sini, ini tidak perlu memperhitungkan curah hujan dari atas, tapi hanya di jalan seperti ini. Jadi sehingga ukuran unitnya pun bisa lebih kecil daripada yang konvensional seperti itu. Oke. Pak Chandra saja ada pertanyaan Pak. Kan
untuk saya yakin Rucika Sifon System ini tuh bisa diaplikasikan di high res, di residensial gitu ya Pak. Nah, untuk jumlah instalasinya itu hitungannya seperti apa sih Pak? Kalau misalnya mungkin kita ada project apartemen misalnya 30 lantai dengan areanya itu sekitar 1.000 meter persegi misalnya. Nah itu sudah bisa diperhitungkan nggak Pak? Itu kira-kira untuk penginstalasian Sifon System ini itu bisa diinstal berapa titik gitu Pak? Oke. Kalau untuk kita menentukan jumlah titiknya, perhitungannya sama Pak, sama seperti konvensional, dan saya rasa Bapak Ibu dari perencanaan juga sangat paham sekali. Jadi kita hanya membutuhkan data untuk luasan area atau catchment area yang kita akan masukkan ke dalam perhitungan. Kemudian kita membutuhkan curah hujan di lokasi. Jadi catchment area, curah hujan dibagi 3.600 Pak. Nanti keluar tuh langsung datanya berapa liter per detik. Nah dari liter per detik inilah kita tentukan berapa titik curve outlet yang kita butuhkan untuk sifonik maupun konvensional, misal Bapak pakai konvensional. Nah, konvensional, Bapak mungkin bisa langsung melihat ke SN 8153, kita butuh pipa ukuran berapa, vertikalnya berapa, dimensinya berapa, atau berapa titik, itu kita bisa tentukan langsung dari punya ada tabelnya. Kemudian kalau sifonik, nanti untuk desain dimensi pipa, panjang pipa, dan jalur pipanya, mungkin jalur pipa bisa kita tentukan bersama, tapi dimensi pipa itu nanti akan diserahkan ke kami. Jadi kami akan mendesain, kami akan menentukan berapa-berapanya, kemudian kami langsung mengeluarkan gambar denahnya Pak. Jadi jalurnya di mana, ukurannya berapa, BOQ-nya seperti apa, itu langsung kita berikan ke requesternya seperti itu Pak. Oke, dan ada perekomendasian juga titik-titiknya nggak Pak? Misalnya berarti untuk lebih maksimal lagi titik Rucika Sifon System ini harus di bagian depan atau belakang atau samping gitu, atau tergantung dari project yang dikerjakan misalnya gitu Pak? Oh ya, pastinya untuk titik juga kami akan berkoordinasi dengan pihak dari perencanaan MEP maupun dari arsiteknya. Jadi semuanya itu kita akan juga mengikuti. Selama sistem itu bisa mengikuti, kami akan mengikuti. Contoh katakan seperti yang ini Pak. Ini kan misal katakan perencanaan konvensionalnya menggunakan pipa di pinggir bangunan ya, katakan di sisi ini. Nah, apakah memungkinkan pipa titik roof outletnya ditaruh di tengah ini? Ini kan kita juga harus koordinasi. Nah, ketika tidak memungkinkan, semuanya harus ditaruh di pinggir, ya udah, mau nggak mau kita menggambarkan di sisi seperti ini. Jadi di awal kami akan memberikan mana sih yang lebih efisien untuk sebuah sistem sifonik. Tapi ketika itu tidak memungkinkan, maka kita lebih fleksibel untuk mengikuti kemampuan dari requester atau pemilik owner dari bangunan itu sendiri seperti itu Pak. Selama sistem ini atau prinsip sistem tidak dilanggar seperti itu Pak. Oke, berarti akan tetap dikasih rekomendasi semaksimal mungkin ya Pak? Iya, pastinya. Kita akan memberikan yang efisien. Ketika tidak efisien pun kami akan katakan tidak efisien seperti itu Pak. Nah, baik. Oke. Terima kasih Pak Chandra, silakan dilanjutkan Pak. Siap. Kemudian ini ada gambar juga, ini konvensional dan sifonik. Nah, ini apa yang terjadi ketika kita menggunakan konvensional. Jadi konvensional mau seberapa besar pun pipa yang kita gunakan untuk drainase air hujan, pastinya akan tetap ada pusaran udara atau volume di dalam pipa itu tidak akan sepenuhnya terisi air. Bisa jadi sampai 2/3 itu hanyalah volume udara. Sedangkan ketika kita menggunakan Rucika Sifon System, 100% yang mengisi pipa atau dimensi dalam pipa itu adalah 100% air. Jadi kita manfaatkan sepenuhnya udara. Itulah kenapa kita bisa mereduce pipa, karena kita membuang volume udara. Kita membuang volume pipa yang hanya diisi volume udara, kita perkecil untuk mengisi volume air seperti itu Pak. Kemudian juga Rucika Sifon System telah mendapatkan kredit yang tinggi pada negara-negara yang sudah menerapkan Green Building Rating System. Kenapa? Karena penghematan material kita bisa menghemat hingga 75%. Ini pada perhitungan per 2.220 meter persegi dengan perhitungan yang sama, maksudnya curah hujan yang sama, kemudian dengan material atau jenis pipa yang sama. Kita bisa menghemat hingga 75%. Kemudian tentunya dengan material yang lebih sedikit, kita bisa 90% mengurangi carbon footprint. Mulai dari proses produksi, kemudian pengangkutan material, maupun sampai barang jadi segala macam seperti itu. Kemudian selain itu juga tiap roof drain itu sudah tersertifikasi dari Badan TUV, PSB di Singapura. Kemudian juga produk Rucika PVC Jis ini juga sudah memiliki sertifikat dari Green Label Indonesia dengan levelnya Gold. Berarti kalau buat proyek-proyek yang mengejar green building ini cocok ya Pak?
Ya, sangat cocok sekali, Pak. Kemudian ini perhitungan dan output untuk sistem sifonik. Jadi setiap outlet itu kita desain dengan debit air yang seragam. Jadi katakan satu sistem itu kita menggunakan 5 proof outlet katakan. Nah, tiap proof outlet dari 1 sampai 5 itu harus mendapatkan debit yang sama. Jadi katakan roof outlet 1 menerima 20 liter per second katakan. Sampai roof outlet kelima pun semuanya 20 liter per second. Kenapa? Karena jangan sampai ketika roof outletnya masih menyedot yang 20 liter per second, ternyata yang satunya misalnya hanya 5 liter per second, sisanya dia hanya menyedot angin. Otomatis prinsip full bore yang kita bicarakan di awal, prinsip tanpa ada udara, otomatis itu akan terlanggar lah, ya, Pak. Jadi tidak akan terjadi terjadinya full bore seperti itu. Kemudian ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Iqbal, ketinggian bangunan yang diperlukan minimal 3,5 meter, sebenarnya adalah 3 meter, cuman karena ditambah dengan tile pipe, otomatis kita membutuhkan pipa elevasi setinggi 3,5 meter seperti itu. Kemudian maksimal panjang pipa horizontal bisa 10 kali panjang pipa vertikal. Jadi katakan pipa vertikal kita sepanjang 9 meter katakan di bangunan gudang seperti itu. Nah, kemudian pipa horizontal otomatis bisa sampai 90 meter maksimal. Sehingga itu sangat menguntungkan bila kita menggunakan sifonik system tanpa adanya slumping tentunya, Pak ya. Kemudian setiap perhitungan sifonik system ini tentunya mengikuti panduan dari BS 8490/2007 karena memang di SNI kita belum ada untuk standar perhitungan sifoniknya. Kemudian juga output yang akan diberikan dari Rucika itu berupa gambar layout instalasi pipa, kemudian gambar isometrik pipanya, jadi sudah ditentukan besarannya berapa, panjangnya berapa, dan juga termasuk dari BEQ-nya seperti itu, Pak. Nah, ini gambaran ketika kita mengkoneksikan dengan sumur resapan maupun penampungan air dengan Rucika Rainwater System. Jadi ada bak kontrol untuk melepas sistemnya, karena ini masih satu sistem, sehingga kita butuh ruang dengan ventilasi udara untuk melepas sistemnya sebelum masuk ke dalam ruangan tertutup seperti sumur resapan ataupun penampungan. Rucika pun memilikinya, yang memiliki daya tampung hingga 96,59% dengan bahan plastik, sehingga pemasangannya jauh lebih mudah dan lebih ringan untuk sumur resapannya. Kemudian juga diproduksi dari bahan polipropilen recycle, jadi dari bahan daur ulang. Kemudian bongkar muatnya menjadi jauh lebih efektif juga karena saking ringannya materialnya seperti itu. Kemudian ini beberapa project reference Rucika Siphon System. Ini khusus di ASEAN dengan negara Asia. Kemudian ini salah satunya ada di Bandara Sepinggan Airport, sekarang bernama Sultan Mahmud Haji, Pak ya, udah dibeli komplek bandaranya. Nah, mungkin itu dari saya, Pak Bayu. Ini juga ada Rucika, sudah 50 tahun kami berkiprah untuk ikut membangun Indonesia. Sudah terbukti bagaimana Rucika bertahan, dan selain itu juga, selain kemampuan Rucika bertahan juga, kami adalah produsen pipa plastik lokal, sehingga ketika ada masalah atau ada hal yang perlu dikomunikasikan langsung dengan Rucika, ya kami ada di sini. Berbukti kita sudah ada di sini selama 50 tahun, seperti itu. Pak Bayu, ya saya kembalikan ke Pak Bayu, silakan Pak. Terima kasih Pak Chandra. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra, dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Pak Chandra jangan kemana-mana dulu, dan Pak Iqbal jangan kemana-mana dulu. Kita akan bacakan pertanyaan di kolom chat. Tapi sebelumnya, tadi sempat ada Pak Asep yang sempat menyalahkan audionya. Mungkin Pak Asep kami undang kembali, Pak. Kalau Pak langsung ingin bertanya, silakan. Nah, kita kasih kesempatan Pak Asep. Silakan, Pak. Mohon maaf Pak, saya hari ini sebagai corporate engineer di Bandung, Pak, di salah satu owning company. Silakan. Proyek Hotel Bintang 5 juga di Bandung. Jadi saya tertarik dengan sifon ini karena ada instalasi yang tidak memerlukan slumping. Ya. Tapi jelas ini kan tadi kalau dibahas harus ada gutter dan ada maintenance juga, ya tidak free maintenance. Yang saya ingin pertanyakan adalah apa yang bisa kami dapatkan keuntungannya dari sizing pipe. Karena kalau tadi saya lihat kan yang digambarkan antara konvensional dengan sifon, memang yang konvensional digambarkan itu tidak seperti itu juga sih pada aktualnya.
kami juga menggunakan slooping, tidak satu drain turun, tapi tetap aja ada beberapa roof drain, lalu ada main drainnya, cuma di situ ada slooping yang harus kita mainkan. Masuknya pasti akan ke shaft juga. Yang saya ingin tanyakan pertama adalah bagaimana cara Rucika menghitung debit air sehingga pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa pipanya tidak perlu besar, gitu kan, tidak perlu besar, tetapi roofnya sana kan banyak. Itu bagaimana menggaransikan bahwa sistem itu atau perhitungan itu valid gitu Pak untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konvensional sistem dengan sifon ini sudah pastikan secara teknik atau secara teori itu akan mereduce budget kita. Mereduce budget artinya kan tidak banyak pipa yang vertikalnya yang kita bisa. Nah, bagaimana dengan sifon? Itu harganya seperti apa? Kalau saya pasang memakan 10 pipa, katakanlah di Raisa 10 harganya 10.000 gitu kan. Kalau sekarang pasang sifon harganya menjadi 50.000 kan itu nggak efisien juga. Sebenarnya kan dari owning company biasanya kita berpikir tentang budget gitu loh. Ini mohon bantuan untuk dapat pencerahan nih Pak. Kebetulan ya, who knows kita bisa kerjasama gitu. Dan Amin Pak Asep. Thank you Pak. Cukup pertanyaan Pak Asep? Cukup Pak. Oke, silakan Pak Chandra. Ada 2 pertanyaan Pak. Oke, hatur nuhun Pak Asep. Oke Pak Asep, yang mudah-mudahan kita bisa kerjasama next ya Pak. Jadi gini Pak, untuk penentuan debit, seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, kalau debit, untuk menentukan debit itu sebenarnya sama seperti konvensional. Jadi kita butuh luas atap dan juga curah hujan. Hanya saja untuk perhitungan debit, perhitungan penentuan di meter pipa, memang kita mengacu kepada perhitungan di BSIN tadi Pak. Dan kami tuangkan, itu sudah ada softwarenya. Jadi memang kita tidak menghitung secara manual, tidak melalui tabel ataupun rumusan secara manual karena faktor human error-nya itu sangat besar pastinya. Jadi memang kami ada software untuk perhitungan khususnya untuk sifoniknya dan itu memang sudah terstandarisasi seperti tadi untuk itunya sudah terstandarisasi dari TUV Singapura Pak. Itu yang sudah terstandarisasi semua Pak. Seperti itu. Kemudian kalau bicara harga, sebenarnya saya pun tidak bisa mengatakan atau tidak bisa digeneralisir bahwa harga itu pasti akan lebih murah atau bisa jadi lebih mahal daripada konvensional. Karena harga ini tergantung setiap proyek. Jadi tiap proyek dengan kebutuhan curah hujan berbeda, kemudian tinggi bangunan berbeda, kemudian luas atap yang berbeda, tentunya juga akan menghasilkan harga yang berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa siphoning system bisa jadi lebih murah, tidak bisa. Cuman hanya saja yang bisa saya katakan adalah pipa itu akan reduce menjadi lebih kecil. Atau dimensinya akan berubah menjadi lebih kecil. Yang tadinya katakan kita menggunakan 8 inch, kemudian kita menggunakan 8 inch atau ukuran 200. Kemudian dengan memanfaatkan siponik yang tadinya 200 itu kita reduce menjadi ukuran katakan 4 inch atau ukuran 100, umumnya DN 100 ya. Nah, kemudian dari situ kita juga bisa ngelihat. Karena kalau Bapak ngelihat mungkin material itu material yang mungkin kurang jauh, kurang banyak yang kita ambil. Jadi harga kan juga pengaruh dari pemasangannya. Jadi tentunya pemasangan nanti dikatakan untuk instalasi pipa 8 inch dengan panjang 100 meter tentunya akan berbeda ketika kita menggunakan pipa ukuran 4 inch dengan panjang 100 meter. Nah itu pasti akan masuk ke dalam perhitungan budget Bapak. Betul ya Pak Asep? Kemudian juga kebutuhan untuk bracketingnya. Kemudian juga kalau Pak Asep mungkin di hotel berarti kan kita membutuhkan ruang atau space untuk shaft-nya. Seperti itu ya. Tentunya itu juga tentunya akan berpengaruh kepada total biaya yang Bapak butuhkan untuk menginstal sebuah drainase air hujan seperti itu Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan cukup menjawab Pak Asep. Dan kalau masih ada yang kurang nanti Pak Chandra dan tim sales seperti tadi ya, sudah disebut-sebut Burek Nok gitu. Nanti bisa ketemu muka secara langsung di Bandung ya dengan Pak Asep, Pak izin. Boleh saya tambahin sedikit? Burek Nok orang Cimahi Pak. Oh. Burek Nok orang Cimahi. Boleh saya nambah pertanyaan? Kita mau ada itu Pak, mau ada ketemuan juga dengan Burek Nok. Oh Oke, siap. pas. Untung ngajak saya nggak Bu? Iya, tanggal 18. Karena saya kebetulan ketua BA Jawa Barat, ada event tanggal 18 sama Burek Nok. Oh, tanggal 18, oke. Berarti kalau tanggal 18 Burek Nok nggak ada di kantor, berarti kesana berarti Pak ya? Oh, oke Pak. Hilang pasti dia. Oke, Pak Asep, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Asep. Dan di sini sudah ada Pak Dadan juga, Mas Bayu yang mau bertanya. Silakan Pak Dadan. Pertanyaan ini nyambung yang barusan Pak. Mungkin saya tanya ini Pak, berapa reduce biaya ya
apple to apple aja bangunannya, bukan proyek lain ya. Misalnya bangunan ini dengan konvensional, terus proyek yang sama itu dengan Symphonic System, itu reduce biayanya berapa persen, Pak? Oke, Pak Dadan tadi ya? Iya betul. Ya, betul. Ya, Pak Dadan, kalau soal biaya, ini juga tadi saya katakan memang untuk biayanya berapa itu saya tidak bisa berkata nominalnya langsung, karena memang harus kita desain segala macam. Kalau misal Pak Dadan membutuhkan perbandingannya, silakan nanti Pak Dadan hubungi ke saya atau ke Bu Retno, mungkin nanti kita bisa datang ke tempat, mungkin kita langsung ngobrol diskusi teknis, kita bisa langsung di lapangan kita tentukan biayanya berapa, balik dari material maupun dari jasanya, kita perkirakan berapa, mungkin dari situ Pak Dadan bisa langsung melihat berapa sih kebutuhan untuk RAB-nya, seperti itu, Pak. Oke, Pak. Karena takutnya kalau saya mengatakan di sini katakan bisa meredus 50% kan misalnya dengan Symphonic System. Katakan dengan konvensional 1M tapi dengan Symphonic System menjadi 500 juta katakan. Tapi ternyata pas di proyek lain, katakan di sini ada Bapak Ibu lain yang punya proyek lain, mempunyai angka berbeda. Nanti takutnya saya dikira tidak memberikan data yang tepat karena memang tiap proyek itu berbeda, Pak. Jadi lebih baik kalau misal memang Pak Dadan butuh detail, silakan nanti hubungin saya atau langsung ke Bu Retno. Jadi kita bisa datang ke lapangan dan langsung diskusi secara teknis seperti itu. Oke, Pak. Sementara itu dulu. Oke, siap. Terima kasih Pak Dadan. banyak, Pak Dadan. Jadi Katalog Pro ini seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa fungsi dari Katalog Pro ini untuk membantu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk bisa mendapatkan data teknis tentang produk-produk material building. Jadi misalnya mungkin kita sedang butuh kategori produk pekerjaan MEP. Nah, di sini akan ada berbagai macam subkategori untuk pekerjaan MEP, seperti misalnya piping and fitting gitu ya. Nah, nanti di subkategori ini akan keluar berbagai macam brand-brand vendor material piping and fitting. Misalnya terus kita ingin tahu Rucika, kita tinggal masuk ke dalam halaman Rucika, ketika kita klik, nah nanti di sini juga akan kita menemukan Rucika itu dari mana, kantornya di mana, pabriknya di mana. GoPro. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Saya bisa ucapkan terima kasih kepada Pak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pak Chandra, Bu Retno, dan tim dari Rucika yang lainnya yang sudah membantu mengulas dan juga mereview produk dari Rucika. Dan juga terima kasih Pak Iqbal dari SAP. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan program acara kita. Tiap hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week, dan nanti kita akan ada Pro Insight ke Yogyakarta. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.